pustaka. Literature review. Jadi bukan kajian teori, melainkan kajian pustaka. Tempat itu diberi judul hasil penelitian dan pembahasan, findings and discussion. Itu Anda menyajikan data, kemudian Anda bahas data A, ini betul A atau jangan-jangan A minus atau B. Anda tidak bisa membahasnya kalau Anda tidak punya kajian pustaka yang relevan dengan itu. Jadi kajian pustaka itu sangat penting, bukan untuk formalitas. Dalam kajian pustaka itu kan ada diskusi yang Anda bikin sendiri. Anda sendiri yang mendiskusikan kutipan yang Anda buat, yang Anda ambil. Ujungnya Anda membuat sintesis. Sintesis per aspek atau per variabel, dan sintesis per satu blok. Tahu sintesis? Kesatuan yang baru. Ya, terus satu yang baru bagi saya baru. Ya. Mau baju ini sintesis kan? Anda menonton video saya tentang makalah sebagai sebuah sistem. Anda pasti tahu sintesis itu apa, bagaimana membuat sintesis itu, bagaimana cara profesi seperti apa. Berbagai komponen, Menyatukan melalui berbagai sintesis itu sistem. Nah, sintesis itu berasal dari sub-sistem yang dikaji, dianalisis, sampai akhirnya Anda membuat sintesis menjadi satu kesatuan baru yang utuh. Sistem sambal. Anda tahu sistem sambal? Rob, untuk penelitian disertasi, apakah mesti harus ada penelitian terdahulu? Pasti. Yang S1, S2 pun harus. Bedanya jumlahnya berbeda. Masalahnya apa dengan kajian penelitian terdahulu? Kajian masih penelitian terdahulu itu yang relevan dengan aspek yang akan Anda teliti, untuk memastikan bahwa Anda tidak melakukan plagiarisme. Satu. Kedua, untuk membantu Anda mencari literatur yang dipakai oleh penelitian terdahulu itu. Kan bagus membantu Anda. Oh, orang ini meneliti A, saya juga meneliti A nih. Apa yang mereka baca? Anda telusuri. tidak mesti harus judulnya sama ya? Tidak, yang penting aspeknya sama. Kaitan saja berarti ya, Bro? Iya, nanti Anda mengerti sendiri kok. Ya, penelitian ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, sesuatu itu dinamakan mini riset itu sebab apa gitu, Prof? Apa sebab skalanya atau sebab apa? Skalanya kecil, materi yang diteliti juga kecil, metodologinya juga sederhana. Juga penelitian nggak begitu terkenal. Yang dikenal itu, nih, small scale research. Kalau mau riset mini. Berarti kalau dosen ngasih mini riset nggak ada, Pak, adanya SSA. Ya boleh saja lah pakai yang begitu, itu kan urusan omongan aja. Ada model hipotetik, ada model filantropik gitu. Kalau misalkan nanti menghasilkan model baru, penamaannya Model filantropik, model hipotetik, model konseptual itu nama istilah yang digunakan untuk menamai jenis model dan orientasinya. Umumnya kita pakai model hipotetik, hypothetical model. Yang bikin kan Anda produk penelitian. Judulnya mau apa? Sesuaikan dengan judul disertasi Anda. penamaan model. Iya, asal jangan judul-judulan aja. Ya. Gitu. Prof, Ya. implementasi manajemen pendidikan ramah anak dalam konteks membangun pendidikan karakter di sekolah dasar Firdaus Percikan Iman Bandung. Itu Iya. kan satu lokus tuh. Iya. Nah, saya ada kabar boleh satu lokus, makanya penelitian kualitatifnya ke depan saya mau ke Percikan Iman saja. Cari satu lagi, satu lokus lagi yang memiliki kemiripan. Oh, Kalau tidak ada jangan memaksakan diri. Iya. Minimal 2, 3 boleh. Jadi jangan mudah disusupi hawa nafsu. Berpikir ilmiah bukan begitu caranya.
lihat aspek-aspek lain dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar sana. Sempit sekali kalau Anda berpikir begitu. Anda harus berpikir dan bersikap keilmuan expanding, jangan conserving. Manajemen kebijakan green building. Apa? Bangunan hijau. Green. Oh, green. Biasanya harus benar itu. Green building, Hah? masjid, madrasah, madrasah adiwiyata, upaya titik gue ya, upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan. Bisa ada judul seperti itu. Menyatakan kata upaya dalam judul itu. Kata upaya itu termasuk kata dalam judul kah? Atau anak judul? Nah, judulnya atau anak judul? Kalau anak judul biasanya dalam kurung. Oh iya. Makasih. Makasih dulu. Insya Allah. Makna yang jelasnya itu contohnya berbasis ini, apa maksud dari berbasis itu? Berbasis itu artinya berdasarkan. Berdasarkan. Itu berasal dari kata based on. Ada standar-standar yang harus Ada standar yang ada dalam akal Anda. Based on. Ini berbasis. Itu bahasa dari sini berbasis. Teaching English based on community. Misalnya, orang mengajar bahasa Inggrisnya itu selalu melirik pada masyarakat yang dijadikan dasar pengajaran bahasa Inggris. Materinya pun berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pembelajaran sejarah berbasis pengetahuan agama itu artinya orang mengajarkan sejarah, melakukan proses mengajar belajar sejarah dengan mempertimbangkan agama, membuat simpulan, bukan Kesimpulan. Simpulan. Bedakah? Beda dong. Adakah kata kesimpulan? Ada, maknanya beda dengan simpulan. Bedanya Simpulan apa? itu hasil makanan, Ya. minuman, hasil itu. Yang Anda tulis ialah simpulan, bukan proses menyimpulkan. Simpulan itu bukan rangkuman, meskipun kadang-kadang dipandang sama. Beda. Rangkuman itu ya rangkuman, simpulan ya simpulan. Simpulan harus ditulis secara singkat, padat, dan berupa intisari reflektif yang selaras dengan tujuan penelitian. Oh, iya. Jadi yang disimpulkan itu hal-hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Simpulan itu tidak perlu mengemukakan fakta dan atau data. Contoh, Anda meneliti seorang perempuan, misalnya perempuan itu berambut panjang, hitam, bergelombang, bermata jeli, berhidung mancung, berbadan semampai. Perempuan itu masuk ke pasca, bertanya kepada security, "Pak, saya mau ketemu Pak Dr. Asnur." Security-nya gemeteran. Alah kau ini. Di panitinya ayah di Prodi PI. Datang Prodi PI. Bertemu dengan Dr. Bambang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dupi Dr. Asnur ayah di dia. Itu bisa ngajawab langsung. Walaupun Iya. dia lihat rambutnya yang Panjang. bergelombang, terurai, matanya jeli, hidungnya mancung, bibirnya indah sekali, kulitnya kuning putih, hijau carulan cekurangannya. Ngelopar itu Pak Bambang. sudah selesai. Itu catat itu data itu oleh Anda. Pertanyaan saya, apa simpulan Anda? Perempuan itu Cantik. sekali. Pakai sekali ya, Pakai pakai sekali sekali. kali per. Jadi simpulan
kesimpulannya kan begitu. Anda tidak perlu mengatakan perempuan yang berhidung mancung dan berpipi koneng itu cantik sekali. Keliru, itu bukan kesimpulan itu. Itu rangkuman. Sebab masih menyebutkan data, menyebutkan fakta. Oke? Jadi simpulan itu ialah makna dari fakta dan data. Perempuan itu cantik sekali. Datanya apa? Nah, lihat di bab 4. Matanya, jadi rambutnya mulai bergelombang, hidungnya mancung, kulitnya postur tubuhnya semampai. Itu data semua itu adanya pada bab 4. Anda apa? Anda hubungkan dengan kajian pustaka Anda tentang orang cantik seperti apa menurut kajian pustaka Anda. Kajian pustaka itu untuk membedah data. Anda paham? Ya. Lalu Anda simpulkan perempuan itu cantik sekali. Selesai. Dan ada lurus. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, Anda bisa baca kan? Conclusion is not about facts and data, but about the meaning behind what. Kembalinya ke facts and ya. Bahasa Arabnya apa? Natijah. Ada pertanyaan mengenai ini? Tapi pada dasarnya ketika baca kesimpulan itu simpulan. Apa lagi? Ketika baca simpulan tetap aja ada yang panjang-panjang itu sebenarnya deskriptif gitu. Karena tidak paham. Kalau paham insya Allah tidak. Hampir rata-rata kok. Nah iya, karena rata-rata nggak paham. Nggak perlu itu. Itu kaidahnya kan satu. Di sini ada ini. Ini bukan ilmu, bukan teori, bukan konsep. Ini pedoman. Ilmunya ya sehari-hari kita dapat dari metodologi. Kesimpulan hasil penelitian harus dikemukakan dengan singkat, tepat, padat, dan berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Ya, simpulan hendaknya mengintisarikan ketercapaian tujuan penelitian, bukan ringkasan atau rangkuman hasil penelitian. Jelas sekali. Selain itu, simpulan yang ditarik hendaknya menjadi natijah yang bersifat reflektif dari hasil penelitian dan pembahasan mahasiswa peneliti skripsi, tesis, dan disertasi. Jelas sekali sudah ada. Batasan kesimpulan, Prof, sama dengan batasan abstrak apa itu? Apa? Batasannya berapa Kata. gitu misalkan? Ada batasannya nggak? Nah, ada batasan. Yang penting singkat, padat, dan berupa intisari. Tujuan. Contoh, perempuan itu cantik sekali, titik. Udah segitu, dan itu benar. Datanya ada di bab 4. Data tentang hidungnya, tentang matanya, tentang rambutnya, tentang kulitnya, bibirnya, postur tubuhnya, ada di situ. Dan itu tidak perlu disebut dalam simpulan. Sebetulnya kalian ini beruntung dapat dosen saya dengan doa. Hasan badan kami. Kalau ada sudah keteter dan ada tidak bisa bertahan, suruh datang orang itu, Pak, silakan ke Pak Muhyiddin. Susah. Ada lagi? Sebenarnya satu lagi. Coba satu lagi terakhir. Implementasi pendidikan karakter berbasis dongeng anak usia 5-6 tahun di TK Cendekia dan TK Negeri Pembina. Nggak ada urusannya dengan MPI itu. Apa urusannya dengan MPI? Mana jadi apa? Mana? Nggak ada urusannya. Itu IP itu. Kalau mau. Bagaimana? Mana unsur manajerialnya sih? Implementasi, Prof. Allah. Implementasi artinya penerapan, penggunaan. Bisa digunakan untuk penelitian dengan pendekatan apapun kalau relevan kata-kata itu. Jadi urusannya jangan pakai implementasi itu, makanya saya bingung kok ada orang ngomong gitu. Penerapan metode pengajaran X dan dampaknya terhadap hasil pelajaran Y misalnya. Iya. Manajemen bukan itu? Bukan. Bukan kan? Ya.
Penerapannya kita ganti implementasi, apa salahnya? Pesantren Salafi ini kan di kalangan masyarakat dikenal sebagai pesantren tradisional. Tapi ada juga definisi lain dengan kata yang sama, pesantren Salafi dalam tinjauan mungkin pesantren yang senantiasa meninggikan untuk berpegang teguh kepada benar salaf. Masukkan aja semuanya, nanti Anda sikapi. Kan Anda harus bikin sintesis. Sebelum menyintesis, Anda harus buat analisis. Dalam analisis itulah Anda menggunakan metode berpikir analitis, misalnya dengan menjamak, qiyas. Kalau perlu maslahatul mursalah, istihsan. Itu metode berpikir orang-orang kita zaman dulu. Dipakai sampai sekarang orang-orang muda, orang-orang yang Anda anggap kafir. Anda sendiri nggak pakai, karena Anda nggak kafir. Mereka melakukan istihsan, jama, analog, semuanya dipakai oleh mereka. Kita kok tidak ya? Membaca doang. Baca baru jeng ngerti. Itu terserah Anda nanti. Berarti digabungkan. Oh ya, baca dong. Selain dari saya, kan ada itu. Ketahuan Anda nggak baca. Pas main.